Kalau power supply-nya nanti berbunyi nying gitu, itu berarti ada. Oke, kita ini punya CPU yang dalam tanda kutip mati ya. Dalam tanda kutip mati. Ini sudah kita coba dengan teknik ini, ternyata dia tidak hidup. Jadi untuk identifikasinya kita harus lacak dulu posisi power supply. Ini yang paling pokok. Power supply ini paling pokok. Ini tidak hidup. Jadi kita siapkan kabel jumper. Kabel jumper. Kabel apa aja lah. Kabel sisa atau apa. Gunting. Udah. Sambil dicari tapi guntingnya. Kita lacak ini apakah ini mati atau mainboardnya yang mati. Jadi kita lacak dulu power supply. Power supply ini harus kita pastikan. Perhatikan di sini. Di sini ada kabel warna hijau. Ini harus kita jumperkan dengan kabel warna hitam. Tester, Pak. Oke. Jika dia nanti hidup, berarti ini power supply tewas ya. Sudah dipastikan power supply mati. Power supply mati. Saya belum deteksi yang lain. Coba ininya. Kalau mau enak, kabel jumpernya kita gunakan yang tunggal. Coba cari kabel tunggal, Pak. Kabel listrik yang tunggal, Pak. Tinggal ini kah? Iya. Perasaan banyak bener kok. Oke, ini ya. Kita akan coba jumper dengan baik. Poin warna biru, kemudian warna hitam. Jika ini tidak hidup, sudah dipastikan bahwa dia mati. Kalau dia tidak hidup mati, kalau power supply-nya nanti berbunyi nying gitu, itu berarti ada masalah di mainboardnya. Kita cek dulu yang warna ini hijau, kemudian ke warna hitam ya. Tewas. Sekarang ambilkan power supply, Pak. Yang warna merah kayaknya ada warna merah. Ada enggak? Ya. Kita uji dulu. Ini. Kita pindahkan apakah dia hidup. Jika hidup, hidup.
Berarti ada kendala di power supply. Nah, sekarang keyboard dipasangkan dulu. Ini kita perhatikan bahwa artinya power supply sudah mati. Ketika power supply mati, ini harus kita ganti karena butuh power supply yang tendangan super besar juga. Jadi ini harus kita ganti. Kita lepas semua. Jadi kabel-kabelnya ini menggunakan pin AMD ya. Ini apa namanya? AMD ya. Ini tidak bisa diganti dengan power supply asal. Jadi harus yang memang bagus. Kalau tidak ya percuma gitu kan. Oke, sekarang kita coba replace power supply-nya. Kita mau lihat apakah dia ada penampakan atau tidak. Karena ini harus dicopot semua. Jadi kita ambil kita pasang soketnya. Nanti kalau bisa juga pas saya ini kamu nge-shoot pakai HP ya. Video ini di video ya. Ini punyanya ngambil video nanti. Yang nanti karena saya mau nengok Nara dulu kan. Iya. Nah, ini kita harus pasang minimal di mana? Di bagian mainboard ini 2 soket dan di VGA ya, karena kalau tidak VGA tidak akan menampakkan diri. Kita sekarang coba hidupkan. Kita coba hidupkan ke sini. Kemudian kita coba perhatikan keyboard. Perhatikan itu. Layarnya. Hah? Hidup Mas. Apa? Di sana loh. Oh ya, itu perhatikan ya. Layar nah, nggak agak di layar yang digeser ke sini. Jadi sudah terlihat. Artinya ini ada masalah di power supply. Kalau dia bermasalah di power supply, kita identifikasi dulu harddisk bermasalah atau tidak. Kita pastikan. Kemudian kita ambil ternyata sudah pakai ini ya. Kopeng dari mana Pak? Kita akan tes di bagian harddisk. Bila sudah hidup nanti tinggal kita biarkan, kita hubungi pihak pemiliknya. Tapi semoga harddisk tidak kena ya, karena ini ada lumayan. Ini CPU yang lumayan saya akui bagus, karena power supply butuh yang 700 watt. Masih ada satu baut lagi, biarkan. Saya pun tidak tahu ini bautnya di mana. Apa ya? Tertutup. Jadi harus kita cek di sini ada baut tidak di sini.
Kalau ada ya berarti kita ini kan di sini, kalau nggak ada ya sepertinya di sini. Jadi kita harus bongkar total ini namanya, karena untuk melepas harddisknya itu dibutuhkan dibuka total. Nah ini dia, ternyata tidak total ya, cuman di kaki-kakinya. Nanti diganti double tip ya Umi Bah. Tuh ini. Oke, kita cek kan bahwa di sini pun masih ada apa lagi nih yang nyangkut. Dan begitu banyak baut ya ternyata, karena ini build up yang lumayan wow dia. Jadi kita harus hati-hati. Iya, ini kita lepas dulu. Sudah, kita angkat dulu harddisknya, dan baut lumayan wah. Kita gantikan dengan ini. Saya tidak tahu jalurnya yang kemana. Oh ternyata hitam dan merah sama. Tolong Mbak ambilkan kabel harddisk yang warna merah begini atau warna hitam, sama saja. Yang dari sini mana? Ini ini harus ada konektor, tidak sudah ada. Kemudian kita teskan bahwa ini ada fan ya. Oh ini ada harddisk juga, jadi ini harus dilepas juga harddisknya. Saya nggak tahu tadi yang dipakai, karena dulunya yang dipakai yang SSD ya, jadi dia sudah upgrade ke SSD. Cuman ini agak sedikit rumit karena ditali dan nyangkut. Udah. Jadi kita tinggal tes saja, kalau nanti nggak ini dibalik jacknya. Satu lagi kayaknya ada dua ya. Oke, kita coba, kita sekarang hidupkan. Udah ya. Oke, layar terlihat ya. Oke, kita tes dengan posisi uji coba dulu. Sepertinya memang hidup ya. Kita lihat apakah nanti nampil nggak. Belum nampil nggak tadi. Apa itu tulisannya? American Megatron. CMOS file SATA 1, SATA 2, SATA SSD. Oke, berarti kita kebalik. Kita terbalik ya tadinya. Terbalik letak SSD dan HDD-nya. Jadi rupanya SSD dijadikan utama. Ini udah bagus sih cara kerjanya dan mantap. Ya namanya untuk. Kita coba lagi. Mana? Tidak terlihat guys. Nah, tuh ya. On, kita on kan, pencet. Dan boom. Kita akan lihat apa hasilnya. Tolong ambil HP. Kita mau tunjukkan ke orangnya. Jadi ada kendala di bagian itu, apa tuh tulisannya? Tolong ambilkan kacamata, kebaca. Jadi itu ya, Windows sudah jadi, artinya sudah siap pakai, sudah siap tempur. Jadi itu ya untuk penanganan
CPU dengan permasalahan mati total itu harus dicek di bagian power supply-nya dulu. Teknik jumpernya bagaimana? Ya itu tadi, teknik jumper kabelnya. Kalau misal ternyata di jumper nggak nyambung, udah dipastikan CPU